Bingung aku teh. Pokoknya sudah tidak bisa berkata-kata. Pokoknya aku sayang kalian semua. Ya nggak Yok? Sama-sama Mas Agung. Terima kasih Bunda Rustina. Aku sekali. Pokoknya ini mah kayaknya bakal aku pakai setiap hari deh sepatunya. Nanti aku mau bikin konten lah. Apa? Nggak mau dimasukin. Semoga awet dan bermanfaat. Amin. Terima kasih Bunda Yana. Ini aku masih bawa terus barangnya. Wah, aku suka sekali sama ini Skechers Streetwear. Wow, masya Allah, bagusnya. Kita mau parkir di sini. Gini satu, yang satunya lagi kita berdiriin gini. Nah, bagus banget loh, masya Allah. Terima kasih banyak Bunda, sayang semuanya. Oh, ini tuh lagi kenalan dulu. Halo, aku sepatu kiri dan aku sepatu kanan. Kita adalah sepatu. Nanti bawa tidur. Iya, aku mau bawa tidur. Pokoknya nggak sabar mau aku pakai buat acara-acara kegiatan sosial, buat acara keluarga, buat jalan-jalan. Ini mah bakal yang ditulis sampingnya sepatu. Kamu iri aja sih yang. Ye, aku punya sepatu baru. Mantap. Waalaikumsalam Mama Risma. Salam dari Pekalongan Mas Agung. Siap Bunda Rohmiyati. Ya Mas Agung kayak anakku yang punya barang baru dibawa kemana-mana. Iya, aku seneng banget soalnya Bunda. Ya Allah, berasa mimpi apa ya aku dikasih hadiah yang notabene-nya kita baru kenal. Wah, masya Allah tabarakallah. Ini mah aku sudah tidak bisa berkata-kata. Dikeloni Mas Agung. Iya. Nia sabar ya, semoga ada rezeki lagi. Kan Ayang udah dapet tas Prada dari Bunda Yana. Nanti ya sayang ya. Nanti aku mau ngepet dulu. Nanti kita beli Pajero. Parkir ning jero maksudnya. Waalaikumsalam Bunda Muia. Sepatu buat lebaran ya Mas. Ingat waktu aku kecil kalau punya barang baru aku bawa tidur. Iya bener. Ini juga aku mau bawa tidur. Pokoknya malam ini aku mau tidur sama sepatu. Semoga istriku tidak menjadi fotografer saat aku tidur bersama sepatu. Karena dia pasti nanti dikirim ke bunda-bunda kalau aku tidur yang aneh-aneh tuh. Semoga setelah baju ada lagi yang diberi hidayah. Amin. Pokoknya Bunda Yana, semuanya, Bunda Rustina, Bunda Lurah, makasih banyak loh. Sepatunya aku masih tidak bisa berkata-kata dan aku berasa di dalam mimpi. Ini demi apa aku dapat sepatu baru dan masya Allah ini bisa buat makan 2 minggu. Makasih banyak. Aku sayang kalian semua. Mantap. Pokoknya kita jangan putus silaturahmi. Insya Allah kalau aku ada rezeki, kalau ekonomi udah stabil lagi, dan kalau ada lebihan tabungan, aku main ke Bekasi lagi. Oke? Nanti aku mau makan soto lagi. Terus nanti aku mau main ke Oma Fiani juga kalau udah pulang, ke Bunda Nurah juga, Bunda Rustinah juga. Pokoknya ke semuanya
yang sudah menganggap aku keluarga, aku sambangin, kita silaturahmi. Mantap. Soalnya nggak afdol kalau kita cuman bertegur sapa di medsos. Nah makanya aku tuh seneng banget kalau jalan-jalan keliling nemuin orang-orang yang pernah komunikasi, pernah berkontribusi, pernah bersapa-sapaan, pernah teleponan untuk mempererat tali silaturahmi gitu. Ke Jambi juga ya Mas Agung. Wah, insya Allah ya. Kalau dompetnya kuat sama ATM-nya ke Jambi. Istri berapa bulan Mas Agung? Kalau sama istrinya Mas Nathan duluan siapa yang lahiran? Istrinya Nathan duluan. Beda 2 bulan. Jadi setelah istrinya Nathan lahiran, 2 bulan kemudian istriku lahiran. Nah insya Allah bulan April habis lebaran ya. Habis lebaran tanggal 7 bulanan istri aku gitu. Nah April tuh istrinya Nathan lahiran. Jadi istrinya Nathan lahiran, istri aku 7 bulanan gitu. Ke Jambi juga ya Mas Agung, insya Allah ya kalau ada rezekinya Bunda Restina. Pokoknya aku tuh sebenarnya kalau punya banyak uang tuh ya, aku tuh orangnya nggak mau diem. Aku samperin orang-orang yang pernah komunikasi, yang pernah apa ya, yang ibarat kata udah kita anggap keluarga, itu bakal aku samperin. Cuman ya mungkin masih beku di atas ya, jadi harus berusaha dulu biar cair gitu. Halo Bunda Nuriani, Mas Budi adiknya Mas Agung ya, pacarnya Mbak Jo. Budi kakak aku. Iya, pacarnya Mbak Jo. Katanya mau nikah tapi nggak tahu sih kapan. Kita doa yang terbaik aja buat mereka berdua. Waalaikumsalam Bunda Siti Y80 kosong. Aku tuh udah ada agenda mau live sambil bahas itu ya, tapi belum kelaksana. Masih kehalangan ini apa? Masih terkendala waktu. Ya Allah aku lupa. Padahal udah ada materi-materinya. Bentar aku mau apa lagi ya? Bingung. Soalnya saking senengnya. Semoga ya nyusul cepet biar sama-sama punya momongan. Amin. Kita doain aja yang terbaik. Pokoknya teman-teman aku, sahabat aku, bunda-bunda aku yang udah aku anggap semua keluarga, kita doakan yang terbaik. Gitu sih. Aku orangnya orang yang saling mendoakan. Rumahnya Mas Agung sama Nokeca berapa jam? 2 jam. 1,5 jam sampai 2 jam. 1,5 jam lah mungkin lah. 1,5 jam. Amin ya Rob, amin. Rumah aku sama Eca itu 1,5 jam perjalanannya. Ya lama-lamanya 2 jam. Gitu. Yang kamu keluar siang atau aku blokir nih? Pokoknya malu. Blokir Ini aja. .3 blokir. Insya Allah aku juga garis 2 Mas. Masya Allah Bunda Hidayah. Garis 2 toh? Apa secepatnya garis 2? Jauh ya Mas, kayak Banjar Pangandaran. Nah iya kayak Banjar Pangandaran. Itulah. Aku baru ya Mas Agung. Aku baru. Baru apa Bunda Nuriani? Mas Agung juga dukung ya 7 Mas Agung juga dukung ya 7 terpidana supaya bebas. Aku nggak bisa ikut dukung ke lapangan, tapi aku selalu pantauin semua berita-berita yang terbaru dan ya menyertai doa mereka juga gitu Bunda. Ada yang mau naik nggak? Kalau ada yang mau naik aku naikin. Doain aja Mas, semoga berhasil. Garis 2-nya amin. Amin Allahumma amin.
sekedar saran sih harus makan ini apa biar cepet punya momongan. Makan kurma apa ya, aku lupa. Pokoknya ada kurma itu yang bisa Allahu alam ya, tapi kebanyakan pada ngisi setelah makan kurma itu. Ya bunda, Pangandaran Banjar 1,5 sampai 2 jam. Betul, segitulah. Kurma muda mas, benar, kurma muda. Itu banyak banget teman-teman aku yang pengen punya momongan makan kurma muda. Alhamdulillah setelah beberapa bulan, 4 bulan mungkin lah, baru ngisi. Masya Allah, padahal itu udah divonis sama dokter itu gak akan punya keturunan karena maaf suaminya mandul, tapi ya karena atas izin Allah kali ya, jadi ya akhirnya punya momongan. Pokoknya dunia ini tuh gak ada yang tahu guys. Yang tidak mungkin itu bisa jadi mungkin karena Allah itu maha apa karena Allah itu yang membolak-balikan hati manusia. Dia yang bisa menjadikan siang dan malam. Jadi tidak ada yang mustahil kalau kita minta sama Allah yang Maha Esa. Mas Agung juga dukung Nekeca dan Bang Leo ya. Ya kalau selagi itu positif aku dukung. Kurma ratap kah Mas Agung? Ya bisa jadi kurma ratap. Gitu. Kun fayakun bagi Allah. Nah, kun fayakun. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, itu nggak ada. Contohnya ya diri sendiri aja. Banyak keajaiban-keajaiban ya yang menurut aku nggak bisa, tapi bagi Allah bisa gitu loh. Aku kalau udah ada sesuatu yang dirasa apa ya, Allah itu nggak butuh kita, tapi kita yang butuh Allah. Ya itu sih. Blokir dulu lah. Amin. Pokoknya kita yang butuh Allah, bukan Allah yang butuh kita. Jadi buat kalian yang pengen punya hajat, pengen punya momongan, pengen dilancarkan semuanya, rezekinya, kesehatannya. Kamu blokir aku? Iya, soalnya kamu volumenya gede banget sampai kadang-kadang ke kamar. Astagfirullah ya Allah, cari PTS. Pokoknya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Oke Mas Agung, pamit dulu ya. Sukses keluarga, salam dan Pekalongan. Siap Bunda Rohmiyati. Gue sengaja blokir istri, soalnya nanti pasti diketawain kalau udah beres live tuh. Contohnya nih ya, contohnya Allah itu menggerakkan hati Bunda Yana, Bunda Rustina, Bunda Nura untuk kasih aku sepatu. Sebelum mereka ngasih sepatu, sekitar 4 hari yang lalu mungkin, aku sholat subuh berjamaah di masjid. Aku tuh berdoa kan, ya Allah, bentar lagi lebaran, aku masih banyak biaya yang harus aku keluarkan, kayak buat lahiran 7 bulanan, terus kayak buat syukuran dan lain-lain. Bentar lagi lebaran, gimana ya Allah, belum punya ini, belum punya itu. Tapi aku tuh begini, ya Allah, lancarkanlah segala rezeki hamba, keluarga hamba, kedua orang tua hamba, teman-teman hamba, kaum muslimin wal muslimat wal mukminin wal mukminat. Ya Allah, berikanlah kami semua kesehatan, lancarkan rezekinya. Ya pokoknya aku berdoa tiap hari, setiap subuh berdoa itu. Dan Masya Allah, Allah mungkin menggerakkan hati hambanya lewat perantaranya. Ya, perantaranya siapa? Yaitu orang-orang yang memberi sepatu ini, orang-orang yang selalu mendukung kegiatan relawan, kayak Sri Kandi Social Humanity, kayak bunda-bunda yang lain. Itu Allah tuh bisa aja ngerakin hati hambanya untuk melakukan hal-hal yang dirasa gimana ya, coba deh Allah sentuh hati orang ini supaya sedekah ke orang ini, gitu sih guys.
Untuk anak aku sudah 4 tahun belum juga positif. Semoga ada keajaiban, ada mukjizat ya Bunda ya. Bunda Ros jangan ketawa dong. Waalaikumsalam Bunda Ayeti. Waalaikumsalam Bunda Tumiminah. Waalaikumsalam. Gitu. Jadi Allah itu gak butuh kita, tapi kita yang butuh Allah ya. Hayya ala sholah. Nah, ayo sholat yuk gitu. Itu ajakan. Ih, ngambek diblokir. Udah aku buka lagi deh. Iya, gempa. Tapi kecil. Itu teman-teman, ada beberapa tips supaya hidup kita tentram, tenang, dan dilancarkan semua urusannya. Yang pertama, sholat. Yang kedua, doa. Yang ketiga, berusaha. Yang keempat, bersyukur. Nah, 4 ini nih, insya Allah kalau kita terapin setiap hari, itu akan merubah kehidupan kita sedikit demi sedikit. Karena tidak ada yang instan, segala sesuatu itu kita harus bersabar gitu sih. Ini aku aja bersabar 4 tahun ya, nggak punya sepatu. Masya Allah, aku jujur hampir nangis tadi. 4 tahun bersabar nggak punya sepatu, alhamdulillah ada yang ngasih sepatu. Ada satu lagi Mas, jangan kepo. Nah itu, jangan kepo. Jangan pernah kepo urusan dapur pribadi orang lain. Itu sih, itu sama aja jangan gibahin ya. Jangan bergibah, jangan melakukan hal-hal yang tercela. Ada beberapa yang harus kita jaga. Ada beberapa yang harus kita batasin. Yang pertama, mulut kita itu harus kita jaga, harus kita batasin. Takutnya kita mengucapkan sesuatu hal-hal yang membuat berdampak buruk untuk diri kita sendiri nantinya. Yang kedua, jari tangan kita nih. Sekarang zaman media sosial, zaman digital, terkadang jari tangan kita itu mengetik hal-hal yang membuat dampak buruk bagi diri kita sendiri. Contohnya kita gibahin orang lain, orang yang lainnya nggak seneng ngelabrak kita, terus banyak lagi musuh-musuhnya yang lain. Itu jari tangan kita ini nih ya, yang bisa bikin kita jatuh ke dalam permusuhan. Nah, yang bisa membuat kita berdosa juga. Dari apa? Dari kita mengetik gitu. Sebetulnya mulut dan jari tangan kita itu bisa bisa melakukan perbuatan baik asalkan pikiran kitanya positif gitu guys. Jadi yang paling utama adalah positifkan dulu pikiran kita ya. Cara berpikir kita tentang orang lain itu positifkan dulu. Jangan pernah terlalu cepat menilai seseorang dari luarnya. Jangan pernah cepat menanggapi hal-hal yang ada yang belum tentu tahu kita kebenarannya gitu loh. Jadi yang pertama, pikiran kita nih harus positif dulu. Insya Allah mulut dan tangan kita akan melakukan hal-hal yang positif gitu guys. Tiap di sujud terakhir kita minta insya Allah hajat kita terkabul. Nah betul. Aku kalau setiap sujud terakhir itu aku selalu gini, Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Karena apa? Aku pengen meninggal dengan cara yang husnul khotimah. Itu setiap kali sujud terakhir aku sering mengucapkan bacaan tersebut. Karena dari segala yang ada di dunia ini, yang aku pengen itu, yang pengen aku terakhir kalinya, yaitu meninggal dengan cara husnul khotimah. Itu sih. Makanya setiap sujud terakhir aku selalu bilang ini, Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Aku pengen banget meninggal dengan cara husnul khotimah. Itu semua umat muslim pengen banget meninggal dengan cara husnul khotimah.
gitu. Kalau kalian pengen kejar dunia, kalian kejar dulu yang ciptain dunianya. Kalian pengen hidup kalian tenang, kejar yang membuat ketenangannya. Siapa? Ya, yang maha membolak-balikan hati manusia, yang maha menciptakan malam dan siang gitu. Siapa? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak TK juga tahu Allah yang menciptakan segala sesuatu hal yang ada di dunia dan luar sana tuh Allah gitu ya. Gitu Bunda. Ada juga beberapa ODGJ atau orang gila yang mereka mungkin lupa jati dirinya, tapi mereka tidak lupa dengan sang penciptanya. Sudah berkali-kali aku nemuin ODGJ di jalanan, itu mereka tuh lupa sama jati dirinya ya, tapi mereka tidak lupa dengan sang penciptanya. Itu banyak banget pokoknya, kalau aku ceritain mah gak akan habis 1 jam 2 jam. Terutama temen aku itu yang tadinya belok ya, setelah taubat, ngaji dan hatam, dia meninggal. Makasih atas pencerahannya Pak Ustadz. Aku bukan Pak Ustadz Bun. Sebagai umat muslim yang baik, itu wajib mengingatkan dan saling pokoknya sebagai umat muslim itu harus saling mengingatkan sih gitu. Bukannya aku mau menasehati, bukannya aku mau menggurui, bukan ya. Karena aku ini umat muslim, umat Islam, makanya aku gak ada bosan-bosannya bikin status tentang ajakan sholat, bikin status tentang ceramah. Bukan berarti aku pintar, bukan berarti aku ustadz, bukan berarti aku guru, tapi aku ini umat muslim, kita saudara seiman. Itu sudah sepatutnya, sewajibnya saling mengingatkan tentang hal-hal kewajiban yang harus kita laksanakan. Itu gitu Bun. Jadi aku bukan ustadz ya, aku bukan ustadz, aku bukan Gus, aku bukan orang pinter, aku bukan guru. Aku tidak ada niat menasehati, aku tidak ada niat menggurui, aku tidak ada niat menjadi ustadz, tidak ada. Tapi aku ini umat muslim, kita saudara seiman, wajib saling mengingatkan gitu. Iya, kita sama-sama harus saling mengingatkan, betul. Mau nangis tapi malu, masih terharu sama sepatu. Makasih banyak Bunda. Aku sayang kalian semua. Insya Allah kalau ada rezeki, aku keliling bersilaturahmi. Semoga ada rezekinya, semoga diberikan kesehatan ya Bunda-bunda ya. Terima kasih atas segala yang kalian berikan, baik untuk kegiatan sosial, untuk pribadi dan lain-lain. Masya Allah, tabarakallah. Baru pertama kali aku dikasih barang sama orang lain yang udah kita anggap keluarga. Masya Allah, terharu. Aku bukan artis, aku bukan public figure, aku bukan entertain. Tapi yang namanya rezeki ya, Masya Allah, ada aja yang ngirim gitu. Waktu kemarin sakit juga Masya Allah ada aja yang ngasih buat beli vitamin. Karena ya jujur aku BPJS-nya tidak aktif dan tidak bisa dipakai ya. Allah tuh tahu aja gitu loh. Demi Allah ini aku gak bohong ya teman-teman ya. BPJS aku gak aktif. Ini aja buat lahiran aku masih muter otak gimana caranya biar bisa terhandle dan terbiayai. Masya Allah, waktu itu aku sakit, aku bingung ya kan, BPJS gak aktif.
Kalau ke rumah sakit pasti satu harinya 1 juta minimal. Di sini tuh paling murah itu 700.000 untuk semalam. Kamarnya aja sehari udah 300.000 yang paling murah ya. Belum biaya perobatan, visit dokter, perawat. Tapi masya Allah tabarakallah, Allah itu ngirim perantaranya lewat bunda-bunda yang ada di sini. Mungkin di sini ada yang nonton dari perwakilan atau bunda-bunda yang ngasih secara pribadi ke aku. Masya Allah, Allah ngirim perantaranya lewat bunda-bunda, lewat HP, lewat media. Itu waktu aku sakit benar-benar aku bingung, sampai aku bilang ke istri, udah ya nggak usah ke rumah sakit, nggak ada duit. Tapi ya karena terpaksa ya, karena udah ibarat kata darurat, jadi ke rumah sakit. Bingung bayarnya gimana. Ada notif Mas Agung minta nomor rekening. Malah udah aku nolak, tapi aku mau nangis. Tapi tiba-tiba masuk ke rekening uangnya. Masya Allah tabarakallah, makasih banyak. Aku tidak akan melupakan kebaikan-kebaikan kalian. Jujur, pertolongan Allah itu nyata. Pertolongan Allah itu nyata, teman-teman. Dia selalu mengirimkan perantaranya, hambanya. Rezeki itu nggak akan kita duga datangnya dari mana. Bingung, aku udah stuck. Nggak bisa berkata-kata lagi. Kalau dilanjutin nanti air mata ini menetes dan aku nanti tidak. Mending aku hodamnya keluarin aja ya, biar nggak nangis. Masya Allah. Jadi gimana ya, kita nggak pernah khawatir tentang BPJS, nggak pernah khawatir tentang uang, nggak pernah khawatir tentang makan. Karena apa? Aku percaya selagi kita percaya dengan pertolongan Allah, itu insya Allah ada aja jalannya. Innama al yusri yusro. Aku gak akan bosan-bosan buat ngingetin kalian semua untuk melakukan hal-hal kebaikan, karena sudah berkali-kali aku alamin sendiri. Jangan pernah lelah berbuat baik, karena kita tidak akan tahu kebaikan mana yang akan menolong kita di masa depan nanti. Itu nyata. Itu udah aku alamin berkali-kali. Dari istri aku yang dulu meninggal, dari aku waktu itu di kosan cuman makan pakai nasi garam doang, dari aku mau nikah, dari aku waktu itu sakit, dari sekarang 4 hari yang lalu aku berdoa sama Allah, bingung buat lebaran gimana, nggak ada baju, nggak ada sepatu. Alhamdulillah Allah ngirim perantaranya ke bunda-bunda. Hari ini datang sepatu, Masya Allah, terima kasih banyak Bunda Yana, Bunda Rustina. Semoga sepatu yang aku pakai ini, setiap langkah kaki aku melangkah di jalanan yang benar, menjadi berkah serta amal jariah untuk yang memberi. Amin. Dan menjadi berkah juga untuk yang nonton sebagai saksi. Nanti udah aku buka kok blokirannya. Merajuk gara-gara aku blokir, biar gak bisa nonton live. Masya Allah, makasih banyak nggih. Matur kesuwun sudah mensupport aku, baik dari organisasi relawan, baik secara pribadi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, semuanya dilancarkan rezekinya, diberikan kemudahan segala urusannya. Insya Allah kalau kita ada rezeki, kita ada umur, kita ada kesehatan, kita bersilaturahmi secara langsung, kita ngobrol lebih panjang lagi secara nyata.
kita saling mengenal lebih dalam lagi. Karena kalau hanya lewat media sosial itu kurang afdol. Gitu. Bunda-bunda, makasih banyak sekali lagi sudah support selama ini, baik kegiatan sosial ataupun pribadi. Pokoknya sehat-sehat buat kalian semua. Kalau aku ada salah kata, salah perbuatan, salah ucap, mohon dimaafkan. Sejatinya aku juga manusia, mohon ditegur kalau ada kesalahan. Karena aku pengen kita kenal baik-baik. Kalau ada permasalahan, selesaikan baik-baik juga gitu. Bunda-bunda, izin aku mau nyobain sepatunya lagi. Mau aku bawa tidur. Akhir kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Salah lagi. Pokoknya aku minta maaf semuanya atas salah perbuatan, salah kata ataupun salah tindakan. Akhirul kalam, saya Agung Prasetya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sehat-sehat. Bye bye.